Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Angelin Kusuma dengan NIM 205200160 selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH.M.Hum MPA. Tentunya, pada video ini saya akan menyampaikan mengenai dua materi. Yang pertama yaitu mengenai lapas dan rutan, dan yang kedua yaitu mengenai pidana mati. Kemudian, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai lapas dan rutan. Tentunya sebelum itu, marilah kita mengetahui singkatan dari lapas dan rutan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi berikutnya. Lapas merupakan singkatan dari lembaga permasyarakatan, sementara rutan merupakan singkatan dari rumah tahanan. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dari lapas dan juga rutan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sebagai contoh, saya telah melampirkan gambar di atas, yaitu Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Sukamiskin yang terletak di Bandung. Kemudian, rutan merupakan tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Seperti contoh yang telah saya lampirkan pada PowerPoint, yaitu rutan di Magetan. Kemudian, rutan dan lapas memiliki perbedaan. Apa sih perbedaan antara lapas dan rutan? Nah, tentunya lapas dan rutan memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu lapas dan rutan merupakan lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan tindakan pidana. Sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih berada dalam proses peradilan. Tak hanya ada perbedaan, tentunya lapas dan rutan juga memiliki persamaan. Apa itu persamaan antara lapas dan rutan? Tentunya, lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda. Namun, kedua tempat tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya suatu konflik, yaitu antara penghuni yang satu dengan penghuni yang lain. Tentunya, sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangai dan juga latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, maka lapas dan rutan sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan massal seperti pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, bahkan penguasaan senjata api oleh narapidana atau tahanan, serta peristiwa-peristiwa lain. Kemudian, terdapat kasus yang terjadi pada lapas yang sangat umum, yaitu overcapacity. Apa itu overcapacity? Tentunya, overcapacity merupakan suatu keadaan saat warga binaan permasyarakatan melebihi dari kapasitas suatu lapas. Apakah di Indonesia terjadi overcapacity? Jawabannya tentulah iya, karena menurut data dari total 525 lapas, terdapat 404 lapas mengalami overcapacity atau sebanyak 77% lapas atau rutan yang menampung penghuninya melebihi dari kapasitasnya atau mengalami overcapacity. Tentunya, overcapacity ini memiliki dampak yang buruk bagi kepadatan hunian dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan dan perkembangan fisik yang tidak normal pada penghuni lapas. Sementara tak hanya itu, secara psikis juga menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin yang mengganggu perkembangan kepribadian seorang narapidana. Selain itu, masih terdapat dampak lain, yaitu kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengawasan lapas akibat jumlah petugas penampungan lapas yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Selanjutnya, kesehatan warga binaan yang tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.
Kemudian, hal ini juga memicu timbulnya konflik antar warga binaan yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Kemudian tak hanya itu, overcapacity ini juga menyebabkan berbagai masalah yang lain yang timbul, yaitu terjadinya priorisasi. Apa itu priorisasi? Tentunya, priorisasi adalah proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam lembaga permasyarakatan, di mana proses penyerapan tersebut dilakukan melalui proses belajar yang timbul dengan adanya interaksi antar narapidana. Seperti contohnya, perampasan barang-barang sesama para napi, pencurian yang terjadi pada kamar-kamar napi, terjadinya perkelahian kelompok, adapun perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru, kemudian pengelompokan berdasarkan kedaerahan, dan juga bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, bahkan terjadinya homoseksual dan kode etik agar saling melindungi rahasia sesama napi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan upaya, yaitu revitalisasi, dengan tujuan untuk mengantisipasi persoalan kepadatan penghuni lapas ke depannya. Hal yang paling mudah dan dapat dilakukan secara segera yaitu dengan cara dibangun kamar-kamar baru serta penambahan petugas. Sehingga program permasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan baik dan wajar. Kemudian perlu diingat, dalam hal ini tetap harus diingat bahwa warga binaan tidak boleh betah tinggal di lawas atau rutan dibandingkan tinggal di tempat tinggal masing-masing. Karena pada dasarnya, proses pemidanaan pada dasarnya hakikatnya telah gagal jika hal tersebut telah terjadi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi. Dari sisi peradilan pun turut hadir, yaitu pada peradilan pidana. Sebagai konsekuensinya, maka kita menganut integrated criminal justice system, maka persoalan kepadatan hunian yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya sebagai persoalan lembaga permasyarakatan saja, melainkan ini juga merupakan persoalan dari seluruh subsistem peradilan pidana, seperti penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Sekian dari pembahasan mengenai lapas dan rutan. Kemudian, saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang materi selanjutnya, yaitu materi kedua, yaitu mengenai pidana mati. Yang pertama, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pidana mati. Menurut ahli, yaitu dari Ruslan Saleh, menyatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang merupakan pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara sudah tidak mencantumkan pidana mati lagi dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Selanjutnya, di Indonesia jenis pidana dalam KUHP terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan. Kemudian pidana pokok terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pidana mati, yang kedua adalah pidana penjara, yang ketiga adalah pidana kurungan, yang keempat adalah pidana bersyarat, dan yang terakhir adalah pidana denda. Kemudian, sementara pidana tambahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Kemudian, pidana mati pun memiliki tujuan. Dilansir menurut Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengemukakan bahwa tujuan dalam menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati maka akan takut untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Oleh karena itu, berhubungan nila pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Tentunya di sini hukuman mati memiliki pro dan juga kontra. Pandangan kelompok pro mengenai pidana mati pun mendasarkan pada realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran
apabila tidak ada pidana mati, maka kejahatan akan semakin menjadi-jadi, terutama berdasarkan atas penerimaan teori pembalasan dendam pada teori pemidanaan. Kemudian, terdapat pendapat dari berbagai ahli seperti Lombroso dan Garofalo yang membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak dan harus ada pada masyarakat dengan tujuan untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin lagi diperbaiki lagi. Kemudian, terdapat juga pendapat dari H.G. Rambonet yang menyatakan bahwa adalah sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk mempertahankan suatu ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan cara pemidanaan. Di mana apabila ada yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi banyak orang dan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah. Sementara terjadinya perbedaan pandangan dan kelompok pro dari kelompok kontra pidana mati. Pihak yang kontra terhadap garis pidana mati secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati telah melanggar dari hak asasi manusia yang sangat penting. Kemudian Beccaria yang menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontras sosial karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Kemudian Rusan Saleh juga mengumumkan ketidaksetujuannya bahwa semakin tahu seberapa buruk pidana mati itu sehingga dewasa ini sudah banyak negara-negara yang beradab yang telah menghapuskan pidana mati karena sudah tidak sesuai lagi. Tentunya di sini kami mengedepankan hak asasi manusia karena telah diatur dalam konstitusi, yaitu pada pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran atau hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan diganggu-gugat dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, pidana mati perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif dan cermat, karena sejatinya hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sekian dari pemaparan yang telah saya paparkan mengenai dua materi tersebut. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian.